itu dimasukkan, dia akan cari, mesti cari target. Kalau perempuan cari laki-laki, cari target, rayu-rayu sana, rayu-rayu sini, belai-belai Facebook, belai-belai WhatsApp, dia cari ya macam itu. Dan jika mantra pengontrol ini habis, dia siuman, kenapa saya begini, nangis sendirian. Nah, nanti juga akan kambuh lagi, kumat lagi gitu. Karena apa? Imannya nggak ada gitu, rohnya nggak ada, isinya imannya nggak ada. Dia nangis lagi, mantra masuk lagi, merayu-rayu lagi gitu, terus begitu, nggak ada habisnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan Menembus Misteri Channel. Ya, selamat menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga Anda semuanya diberi keberkahan, diberi rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Saudaraku, dunia ini seringkali membuat kita sebagai manusia ini menjadikan ladang berlomba-lomba dalam cinta, berlomba-lomba dalam mencari ilmu, berlomba-lomba mencari kasih sayang, berlomba-lomba dalam mencari harta. Tetapi pada dasarnya kita jangan lupa kepada Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua yang kita buat ini atas ridho dan kehendaknya. Saudaraku, pada konten kali ini sesudah kita membahas konten sebelumnya, yaitu pengasih, ada pengasih pemisah, dan sekarang ini kami akan menerangkan, menjabarkan tanda-tandanya orang yang terkena pengasih pengontrol atau pengasih pengikat atau pengasih untuk menjodohkan satu sama lain. Saudaraku, seringkali pada zaman sekarang ini orang malu kalau punya anak belum nikah, belum kawin, dengan umur yang sangat sudah tua. Tetapi kalau kita tidak kembalikan kepada kuasa Allah, sebetulnya jodoh itu terletak di tangan Allah, terletak di tangan Allah. Tapi ada segelintir orang di luaran sana, dia malu, akhirnya memasukkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Pengasih pengikat ini pertama, targetnya yaitu biasanya untuk menjodohkan, menjodohkan secara terang-terangan, secara terang-terangan antara si fulan dengan si fulan. Tetapi juga disugesti, dengan yang mengsugesti keluarga tersebut, dengan berkata, oh itu orang itu begini, orang itu begitu, orang ini begini, kamu nanti kalau hidup dengan dia enak, begini begitu. Dibarengi dengan ilmu-ilmu sejenis ini, ilmu-ilmu pengontrol ini. Dan target yang kedua yaitu menjodohkan dengan si fulan dengan si fulan.
yang karena sakit hati. Misalnya begini ya, misalnya ada orang sakit hati dengan si fulan karena perkataannya, karena tingkah lakunya, karena ketus omongannya, karena harta. Oh, itu seharusnya saya jodohkan dengan si A, saya jodohkan dengan si B. Tetapi pengasih pengikat ini, kalau kita tak tahu target nomor 2, cuma kita ingin supaya dia ini mencari dan mencari, dia ini akan gila lama-lama, depresi. Pengasih pengikat itu harus ada target dua-dua dan diikat jadi dua-dua itu. Tetapi cenderung orang yang sakit hati ini dihantam begitu saja, dan akhirnya ini orang ini akan depresi, akan kurang keseimbangan, ya, kurang keseimbangan. Yang ketiga yaitu ini adalah targetnya adalah untuk mengontrol jarak jauh orang-orang tertentu. Nah, ini pengasih pengikat ini boleh untuk mengontrol, ya, mengontrol. Karena dalam mantra-mantra tersebut orang tidur boleh dibangunkan, orang sudah bangun boleh didudukkan, orang sudah duduk boleh jalan, boleh disuruh, ya. Otak bawah sadarnya itu, mantra itu menyuruh kita dengan sugesti kalau jarak jauh itu melalui bisikan. Nah, itu. Jadi targetnya begitu. Dan target yang nomor 4 itu ada baiknya. Ada baiknya. Jadi ini ada baiknya, ada buruknya. Ya, target keempat adalah bisa untuk menyatukan rumah tangga yang sudah retak, ya. Insya Allah dengan izin Allah begitu, bisa menyatukan rumah tangga yang retak, begitu. Jadi baiknya di situ, ya. Saudaraku, menembus misteri dimanapun Anda berada, ya. Nah, tanda-tandanya ini orang yang kena pengasih pengikat ini bagaimana, ya? Pengasih pengikat ini cenderung mengakibatkan keluarga terdekat, ya. Karena ini untuk menjodohkan antara si fulan dan si fulan. Nah, ini tanda-tandanya yaitu dengan sugesti, melalui sugesti orang-orang yang terdekat, mungkin kakaknya, mungkin orang tuanya, mungkin kawan-kawannya gitu. Oh, itu kalau kamu berjodoh dengan dia, kawin dengan dia, hidup kamu enak gitu. Jadi tanda-tandanya mula-mula ini benci, mula-mula benci ini setengah mati. Pengasih pengikat ini. Tetapi dalam kebencian ini, kalau sudah mantra ini dibaca, reaksinya ini kasihan, benci tapi kasihan. Nah, jadi pengasih ini bermacam-macam. Ada yang digempur melalui hati, perasaan, otak bawah sadar. Ada melalui nafsu kita, nafsu birahi. Dan ini pengasih pengikat ini melalui rasa kasihan, ya, rasa kasihan teramat sangat itu. Rasa kasihan bukan karena gantengnya, bukan karena kayanya, itu nggak masuk di situ, Ya, kalau pertama-tama dia kasihan, walaupun dalam hatinya ini tidak suka, ya, rasa kasihan. Cinta itu gak ada, tapi kasihan itu mula-mula begitu. Jadi pengasih pengikat itu begitu. Yang kedua, reaksinya dalam hatinya ini, orang kena pengasih pengikat ini lemah sangat, ya. Hatinya ini lemah sangat, pasrah sangat, ya, lembu yang dimasuki, dicucuk hidungnya itu, jadi lemah sangat, ya. Kalau memang ini jodoh saya, tak apa-apa, memang lemah.
Orang yang kena pengasih pengikat ini lemah, dia akan penurut, walaupun dia mula-mula ini berontak, akhirnya akan penurut. Itu reaksinya. Tandanya yang nomor 3, ikut semacam tak boleh berontak ya. Ini ya, nomor 3 ini tanda-tandanya ini yang kena pengasih pengikat, ya ini serupa ada sesuatu yang mengikat, yang dia ini tidak boleh berontak, tak boleh elak gitu, tak boleh elak gitu. Jadi walaupun bertolak belakang dengan hatinya, dia akan apa ini? Dia akan ikut ya, ikut. Nah ini biasanya di atas ya terangkan, ini biasanya pengasih pengikat ini yang mempunyai adalah seorang tomo ya, dukun atau orang-orang tertentu. Jadi pengasih pengikat ini kebiasaan tidak dipunyai oleh orang-orang biasa ya, tak dipunyai, yaitu biasanya pergi ke tempatnya Bomo supaya untuk ini mengikat 2 mempelai. Dan tanda-tandanya lagi yaitu orang tuanya atau enggak, mula-mula puna begini ya, saya ulangi lagi. Orang yang kena pengasih pengikat, walaupun semula orang ini pendiam, dia akan agresif ya, akan agresif. Kalau ada pasangannya, dia akan agresif dengan pasangannya, karena namanya dijodohkan. Ya, dia akan agresif dengan pasangannya. Tetapi jangan salah, misalnya ya saudara punya anaknya ini jauh, malu, lepas itu dihantam dengan pengasih pengikat yang jodohnya ini belum tahu, ini boleh gila. Ini boleh gila kalau dibiarkan, karena dia akan mencari terus. Kalau yang dibuat ini laki-laki, ya terus mencari perempuan, mencari perempuan gitu. Sesudah itu pengasihnya hilang, dia siuman, mencari lagi. Kalau yang perempuan juga mencari laki-laki, mencari jantan terus. Dikala mantra itu diucap, dia akan mencari jantan. Dikala mantra itu habis, dia akan tak suka dengan jantan itu. Ngeri bukan? Jadi pengasih pengikat ini harus ada dua target. Harus ada 2 target. Kalau tak ada target, cuma satu saja yang dihantam, dia akan gila gitu. Dan gila namanya juga terlalu sosial ya, dari satu perempuan ke perempuan lain, dari satu laki-laki ke laki-laki lain, terus akan menimbulkan sesuatu penyakit ya di situ. Walaupun itu mula-mula dia itu pendiam, kalau terkena dengan pengasih pengikat, dia akan agresif sangat ya. Kebiasaannya, saya ulangi lagi, itu dilakukan oleh orang-orang tua yang minta maaf. Orang-orang tua yang malu anaknya sudah tua, sudah darah tua, belum mendapatkan jodoh, itu dilakukan. Sebagian orang begitu. Jadi saya bagikan sesuatu nasihat kepada Anda ya, berbagi kepada Anda, jangan sampai walaupun anak Anda ini umurnya berapa, jangan sampai Anda mencarikan ilmu-ilmu yang sebegini yang akan mendera dan menyakiti, menyiksa anak batin Anda. Itu. Jadi walaupun orang ini pendiam, dia boleh nekat. Bu, bapak, iya, anak Anda boleh nekat. Bahkan ya ini cenderung tak tahu malu, dikontrol terus. Karena pengasih pengikat ini sifatnya mengontrol, menyuruh. Itu ada kamu sana, kamu jalanlah sana. Nanti malam minggu kamulah telepon sana, gitu. Cenderung begitu. Nah,
Misalnya di SMS dengan orang ya, lewat WhatsApp, Facebook, orang yang sudah kena ini, dia akan agresif ya. Dia tak segan-segan mencari. Kalau laki-laki mencari perempuan, dia tak segan-segan, ataupun perempuan mencari laki-laki. Perasaan misalnya orang ini begini ya, si Fulan ini sudah makan, perasaan dia ini suka dengan dia, tapi itu sebetulnya biasa saja. Sudah makan, sudah tidur, nah itu sudah makan, sudah tidur, perasaan itu sudah biasa saja lah, itu sebetulnya itu hal biasa. Tetapi kalau Anda sebetulnya satu sikap Anda tak boleh mengontrol, tak boleh dikontrol, dan tak boleh mengontrol diri Anda ya, Anda cenderung akan dimasuki ilmu-ilmu yang begini. Para serupa yang handsome, para serupa yang ganteng, cantik, tak ada apa-apanya kalau sudah berhadapan dengan ilmu-ilmu sebegini. Apalagi iman Anda rapuh, tak ada gunanya. Anda tak boleh sombong dengan keadaan cantik, Anda tak boleh sombong dengan keadaan ganteng atau apapun. Tetapi kalau Anda sudah berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai ilmu ini, gak ada gunanya semuanya. Seperti konten-konten sebelumnya yang saya sudah terangkan, orang yang terkena ini pengasih pengikat ini, kalau tidak keturutan dia akan gila dan frustasi ya. Karena sifatnya ini mengikat ya, mengikat dan mengontrol. Tetapi di situ ada juga marah, tetapi juga ikut saja gitu. Marah tapi juga ikut saja gitu. Dia tahu itu tak betul, tapi juga ikut saja gitu. Itulah dikontrol dengan jarak jauh. Dikontrol dengan jarak. Jika mantra itu dimasukkan, dia akan cari, mesti cari target. Kalau perempuan cari laki-laki, cari target. Layo-layo sana, layo-layo sini, belai-belai Facebook, belai-belai WhatsApp, dia cari ya macam itu. Dan jika mantra pengontrol ini habis, dia siuman. Kenapa saya begini, nangis sendirian. Nah, nanti juga akan kambuh lagi, kumat lagi gitu. Karena apa? Imannya nggak ada itu, rohnya nggak ada isinya, imannya nggak ada. Dia nangis lagi, mantra masuk lagi, merayo-rayo lagi gitu, terus begitu, nggak ada habisnya. Jadi saudaraku, bapak, ibu semuanya yang punya anak, sebaiknya kita hadiahkan doa dan Fatihah untuk anak-anak kita supaya akan diberikan jalan yang benar. Jangan diberikan ilmu-ilmu yang sebegini, mencari bomoh, mencari dukun untuk supaya tepat laku, mandi kembang lah, mandi yang segala macam yang dapat akhirnya dapat membuat anak ibu nekat. Karena kita kembalikan jodoh ini sebetulnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada ya, bagaimanalah solusinya untuk melepas dari awal pengasih apa segala macam yang saya sudah keluarkan dalam konten-konten sebelumnya. Yang pertama, saya sudah bagi konten yaitu ruqyah ya, ruqyah pendek setiap petang atau setiap pagi, dan nafsu kita jangan dibagi makan untuk mengeluarkan pengasih pengikat begini. Maknanya nafsu kita jangan dibagi makan, ini kita puasa, kita terus istiqomah, kita ruqyah diri sendiri, dan nafsu kita ini kita buat lapar gitu. Insya Allah akan ada jalan keluar, dan ada jalan lain
Misalnya ahli keluarga harus menjumpai dukun atau si bomo itu untuk melepas semuanya, karena ini menyiksa sekali. Ilmu-ilmu begini menyiksa sekali, ada hubung kaitnya dengan aura-aura negatif ya, karena selalu dibarengi dengan bisikan ya, dibarengi dengan bisikan yang sangat kuat, yang orang itu tidak bisa mengelak sama sekali, macam ada satu kekuatan yang mencengkam pada dirinya. Saudaraku, dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat taufik hidayah dan diberikan inayah supaya kita terhindar dari benda-benda begini, dan ikuti terus Menbus Misteri Channel supaya Anda like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan setelah ini kami akan memberikan konten. Setelah konten ini, bagaimana media apa saja, caranya bagaimana pengasih itu boleh masuk, dan trik-trik bagaimana, trik-trik gila dukun yang bagaimana, atau bomo yang bagaimana, orang-orang yang bagaimana caranya untuk menjaring mangsa, untuk mendapatkan mangsa tersebut. Saudaraku, ikuti terus Menembus Misteri dari kami. Apabila ada kekurangan dan kegelapan atau ada pertanyaan, tolong komen di kolom komentar. Kami akan menjawab dengan sepenuh hati, dan kami akan memberikan solusi insya Allah kepada Anda semuanya. Jika Anda malu untuk bertanya, Anda boleh kirim nomor telepon atau WhatsApp, dan kami akan menjawab semua pertanyaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.